besok suatu saat andai yang kita juga nggak berharap jelek, andai yang dikhawatirkan dari BMKG ada tsunami setinggi berapa meter di pantai selatan itu terjadi, kita juga nggak tahu kebenarannya gimana. Andai itu kan BMKG yang bilang, bukan Papa kan, terjadi benar. Itu waktu pemutusan konspirasi itu tetap berdampak, alam itu akan gerak, getar alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini semoga teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang rela dan ikhlas nonton channel kami diberikan keberkahan rezeki, diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Malam ini sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak lain. Ada menginginkan gini, Mas kemarin kok bahas pesugihan aku belum jelas, tolonglah Mas jelaskan tentang pesugihan yang sebenarnya kan gitu toh. Ya udahlah, di segmen kali ini memang kita mau ungkap tapi nggak ke spesifik cara mengambil, ke spesifik orangnya enggak. Kita ungkap aja lah secara garis besar. Pesugihan itu terbagi menjadi dua. Nomor satu, membuka bank atau membuka dimensi lain, keuangan di dunia lain untuk masuk ke dunia kita. Tentunya dengan syarat A, syarat B, syarat C. Namanya syarat itu mestilah. Apapun orang ketika pengen senang, pihak dari iblis itu juga minta kesenangan kita. Pastilah. Umpama kita pengen uang yang dianggap kesenangan untuk kita, dia kan minta anak, itu kan yang kita senangi. Jadi sejauh mana cintamu kepada dunia ini, kan gitu tolak ukur. Yang kedua, ada sistem nyuri. Pesugihan itu ada nyuri, jadi ngambil dari orang-orang gitu. Namanya dia untuk nyuri biasanya ya tuyul, buto ijo, terus duit balik. Nah itu nyuri, duit balik itu nyuri. Ibarat ya, sampai enggak kasih uang bibit, sampai punya uang dari mana ya, punya uang dari seseorang ya. Din, ini nanti dikembali apa? Nanti uang 1 juta, sampai belanjakan lah. Nanti kembali kok. Begitu, jadi sampai habis umpama ya 100.000 pecahannya, tetap pecahan terbesar kan. 100.000, tahu-tahu saya belanjakan 10.000, balik 90.000, akhirnya yang 100 balik sampai untung, punya 1 lembar aja untung. Tentunya itu juga dengan tumbal, nggak mungkin enggak lah, apapun itu kalau dunia lain sudah berperan, terus gimana kok bisa balik? Ya tetap uang itu ada yang mengawal, satu orang ada yang mengawal dari pihak dimensi lain itu, dia kawal, dia tarik, dibawa pulang dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin ada yang gini, kamu belanja tapi harus ada kembalian. Kalau nggak ada kembalian, ya nggak bisa balik uangnya gitu loh. Cuman tak kasih 200.000, tapi nanti umpama papa punya gitu. Din tolong belikan 100.000 ini, kamu belikan apa aja lah, yang penting ada kembaliannya. Nanti ketika ada kembaliannya uang itu balik. Ada yang semacam itu. Itu nyuri, nak. Maksudnya ada yang nyuri, ada yang ngambil di dimensi lain. Dan masing-masing dari konspirasi itu, dari pesugihan itu punya dampak yang luar biasa. Yang nyuri yang jelas, andai kita tarik ke hukum lah, kena pasal pencurian kan gitu tuh, penipuan kan gitu. Andai kelihatan, ini kan nggak kelihatan. Cuma makanya orang-orang zaman sekarang itu licik, dia berani berbuat, berani nyuri, mending koruptor lah. Kalau papa lihat orang, bukannya kita mengagungkan koruptor, enggak, mending orang koruptor, jelas dia ngambil, tahu-tahu kena hukum, dia dijerat masuk penjara. Kalau pesugihan enggak, dia korupsi tapi nggak kelihatan, itu bahaya. Jadi ada lagi yang Papa jelaskan kemarin ya, dampaknya sampai membuat negara ini krisis. Dia narik dari dunia lain. Bayangkan sekarang, Papa kemarin kan sampai tahu sendiri tuh, ada uang ini punya demit, ini asli sama. Nah sekarang kalau kita hitung, mungkin lah, coba sampai lihat gini aja, sepurane, sampai lihat uang yang ada di Indonesia ini,
Sekarang ya, perkiraan dalam firasat sampean, berapa persen uang demit yang masuk? Kita lihat yang pecahan 100.000 aja lah. Enggak yang 50, yang 100.000. Umpama ya uangnya itu berapa persen? Ada separuh nggak kira-kira? Uang bener loh ya. Sampean lihat, sampean tahu kok. Uang bener atau uang ya uang bener, ada uang kan uang di Nusantara ini udah kecampur tuh, Din. Ada uang bener, uang BI sama non BI. Kemarin tak kasih contoh tuh, satu kan sampean lihat. Nah sekarang perkiraan sampean berapa persen? Berapa persen tuh yang BI itu yang goib? Yang goib. Lihat, Rawang. %40. 40. Ya bayangkan lah 40% ya. Umpama ya kita cari ya, kita kalkulasi. Kita juga nggak tahu, Bapak nggak tahu. BI ini bikin uang berapa? Bikin uang jumlahnya 100, umpama 1 T kan. BI bikin 1 T. Punya BI sendiri yang asli 1 T. 40% dari 1 T. Ya, iso akeh lah. Jadi kemiskinan atau apa ya, kemiskinan merajalela itu sebabnya dari itu. Bukan korupsi hanya sebagian kecil, Din. Sebagian kecil. Gitu loh. Terus masing-masing gerbang gaib itu kan diambil dari masing-masing tempat ya. Ada yang datang ke Gunung Kawi, ada yang ke Gunung Kemukus, ada yang mungkin di makam-makam katanya orang-orang makam orang sufi, tapi tahu-taunya makam itu dipakai jelek ada. Kenapa kok bisa ya? Namanya niat baik kan tetap ada yang melesetkan. Gitu loh. Ada di makam-makam, ada di banyaklah di pohon, di hutan. Kan banyak sumbernya gitu loh. Dari ini. Nah pertanyaanmu ada enggak kira-kira dengan keadaan itu? Kan ini. Katanya kan ada pesugihan, ada yang ambil dari Gunung Kawi, terus ada yang dari Gunung Kemukus. Lah itu kan sama-sama niat jahatnya. Lah itu ada nggak yang kayak apa ya? Petugas. Iya, petugas utamanya. Mandori. Iya, mandornya buat ngasih pesugihan itu. Sebenarnya gini, ini ngungkap masalah hakikat. Masalah pengetahuan Papa tentang dunia lain. Kita kembali ke hukum alam, hukum Allah kan gitu. Papa kan pernah bilang, Allah itu saking welasnya, saking pemurahnya sama hamba-hambanya. Ini ada riwayat dari teman Pak. Sampai apapun yang manusia kehendaki, itu dikasih. Bahkan menyekutukan Allah sendiri itu dikasih. Ngasihnya lewat jalan apa? Yaitu lewat jalan apapun. Jadi contoh, orang pengen kaya. Allah itu di Pulau Jawa menyediakan Nyai Roro Kidul sama Blorong. Bos utama dari ungger dari pesugihan Nusantara itu Nyai Roro Kidul. Apa Nyai Roro Kidul apa Blorong itu jahat? Pertanyaannya, loh kok ngekayak pesugihan? Enggak, yang jahat manusianya. Nyai Roro Kidul itu hamba yang taat dari Allah. Dia diperintahkan oleh Allah, Nyi, kamu sekarang hidup di pantai selatan. Satu, untuk menunjukkan kuasaku, kata Allah ibaratnya, untuk menunjukkan kuasaku kalau aku maha besar. Sebesar-besar ibarat, sebesar-besar kerajaan di Nusantara ini. Lebih besar kerajaanmu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, tugas itu dari Allah. Ketika orang minta pesugihan, kamu kasih. Kamu saya kasih anak buah lagi, namanya Nyai Blorong. Iya tuh. Jadi Nyai Blorong sama Nyai Roro Kidul itu dia kerja sama, jangan anggap ada yang bilang satu riwayat Blorong itu anaknya, bolehlah nganggap gitu. Tapi mau dimensinya udah beda, nggak punya anak. Nyai Roro Kidul itu nggak bisa mati kok. Dia akan tetap menjadi ratu pantai selatan. Dia tetap menjadi apa pemberi konspirasi atau pemberi apapun yang nafsu inginkan tuh. Bidnillah itu lewat Nyai Roro Kidul. Sampai kapan ya Roro Kidul ini? Sampai kapan beliau memberikan saya ngapunten, saya sempat bertemu dengan beliau, dengan Nyai Roro Kidul. Duh kok tambah, wis gak apa-apa lah.
sudah terlanjur kita ungkap aja. Beliaunya juga pengen ngungkap ini. Ibarat Nyi Roro Kidul sampai lah pernah di suatu riwayat, bukan di riwayat, ada tamu datang ke rumah papa. Nyi Roro Kidul ngomel sampean ngomel geremeng gini. Geremeng. Lah iya Kang, wong lho wingi njaluk pesugihan. Wis tak kei Kang, iku ceritane Nyi Roro Kidul sendiri. Wis tak kei Kang. Lah iya wis sugih. Dalam setahun sugih gak karuan. Kok balik mana nang nggonku Kang? Menungso ki mbuh to Kang, kelakuane kok koyo ngene Kang. Kurang sugih mana. Waktu itu tambah tak lokno ya Bapak. Lah iya awakmu. Tapi memang dia kalah sama kodrat sih. Ibarat secapek-capek apapun, kodratnya beliau kan itu untuk memberi. Sampai kapan beliau itu memberi pesugihan ke orang-orang itu, ke nafsu-nafsu itu ya? Sampai Allah memutusnya. Sampai enggak takut sampai kiamat enggak? Ya enggak lah, mudah-mudahan enggak sampai kiamat. Kalau dibiarkan peristiwa semacam ini, ya tetap kemiskinan apapun. Ibarat ke angkara murkaan, tetap merajalela. Jadi beliau sendiri pernah cerita beliaunya. Kanjeng Roro Kidul pernah cerita. Beliau sendiri berharap selesai lah, konspirasi ini selesai. Beliau juga capek nurutin nafsu nih wong. Tapi tentunya beliau juga tahu kok nanti kapan sih. Tapi waktunya beliau nggak tahu waktunya kapan berhenti, beliau nggak tahu. Yang punya waktu wal asri, yang punya waktu kan Allah. Beliau tahu saatnya nanti suatu saat tetap berhenti dengan kemunculan Satrio Piningit. Memang Satrio Piningit begitu beliau, jangankan beliau dimunculkan, sebelum dimunculkan aja itu harus konspirasi, orang ngambil pesugihan harus stop. Harus stop. Kalau itu belum di stop sama Allah, beliau belum keluar. Tapi ya tetap sebelum di stop itu tetap mengakibatkan kerusakan, tetap kerusakan di muka bumi. Makanya disindir dalam suatu ayat, kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh manusia dan penghuninya. Ya salah satu itu. Jadi besok suatu saat, andai yang kita juga nggak berharap jelek, andai yang dikhawatirkan dari BMKG ada tsunami setinggi berapa meter di pantai selatan itu terjadi, kita juga nggak tahu kebenarannya gimana. Andai itu kan BMKG yang bilang, bukan Papa kan, terjadi benar. Itu waktu pemutusan konspirasi itu tetap berdampak. Alam itu akan getar alam itu. Jadi ibarat gini loh, ada sebab, ada akibat dia. Allah memberikan izin. Nafsu seseorang kan mulai Pak Harto lengser ya. Sampai sekarang apapun seseorang itu yang diminta kan dikasih terus. Dengan kesombongannya. Manusia sekarang kan sombong, rata-rata sombong. Termasuk Papa ya sombong kok, melete kayak dikasih terus. Biar lupa. Biar lupa sama Allah kan gitu. Jadi nanti suatu saat ini sebab akibat kan. Allah itu memberikan bencana yang besar, Anda yang memberikan bencana yang besar di muka bumi ini, ya pantas kelakuannya dewe kok. Orang udah lupa, seolah-olah itu ibarat ibadahnya tekun, tapi muja itu gitu loh. Allah itu sudah lama ibaratnya disekutukan, dilirwakno mbek wong-wong udah lama, udah bertahun-tahun. Allah tetap kasih. Nanti pasti ada endingnya. Apa yakin pasti ada endingnya gitu loh. Jadi Nyi Roro Kidul sendiri juga berdoa, semoga dia juga nggak bisa berhenti, Din. Aku tak leren nggak bisa, dia kalah sama kodratnya. Sebenarnya ya, Din, tugasnya Nyi Roro Kidul itu ada dua. Satu, memberikan apa yang orang pinginkan, ibaratnya dalam penyekutuan Allah, ibarat pesugihan. Pangkat itu bersumber dari beliau loh ya. Dari pangkat, jabatan bersumber dari beliau. Kan ada kan yang mau pengen banget, ya memang lewat orang pintar tetap rajanya, ratunya ada di sini sama dua, mengawal raja-raja Nusantara. Mulai Nusantara ini ada raja, mulai kerajaan terdahulu sampai sekarang beliau ngawal terus. Mau dikawal, diminta nggak diminta beliau kawal loh. Umpamanya saiki Pak Prabowo dikawal ya dikawal, memang tugas beliau. Apa Pak Prabowo tahu nggak tahu tetap dikawal. Takut nanti kalau ketemu Mbok Nyai,
tetap dikawal. Dulu Jokowi dikawal. Masalah orang itu baik apa enggak, ya yang jelas itu baik apa enggak tetap baik loh. Siapapun jadi presiden kita itu bukan orang asal-asalan, orang pilihan semua kan gitu toh. Pilihan Allah itu bukan pilihan kita. Memang kebetulan kita milih, kebetulan aja aslinya Allah yang menentukan gitu loh, Din. Jadi gini ya, kita berharap dan berdoa. Berharap dan berdoa. Papa sih mohon maaf ya teman-teman, kemarin tuh agak kebawa emosi kalau membahas tentang pesugihan, tentang konspirasi. Apapun yang Allah takdirkan hari ini, sampai terjadi semacam ini, sampai uang B itu tinggal 60% dan 40 sekarang punya bank dunia lain, itu memang dengan izin Allah. Ketika saya secara pribadi pengen menghentikan juga nggak bisa. Siapapun nggak bisa kalau Allah sudah mengizini kan gitu. Tapi mudah-mudahanlah kita tunggu Satrio Piningit. Satrio Piningit sebagai penerus Nusantara, Imamul Mahdi cepat-cepat turun, cepat-cepat beliau diangkat oleh Allah, biar segala macam kejahatan, segala macam konspirasi ini selesai gitu loh. Sampun jelas toh, satu persatu sampun jelas, dan larinya kemana pun jelas. Ya udah, buat sahabat-sahabat penonton, buat teman-teman, bukannya saya menggurui atau sok pintar. Yang jelas, manusia tempatnya salah. Kebenaran yang hakiki hanyalah punya Allah. Apapun yang saya sampaikan, untuk kurang lebihnya, saya, Mbak Dini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.